musim panas, pantai kulit coklat yang sempurna, dan Tonggeret yang berdengung begitu keras hingga kamu hampir tidak bisa mendengar dirimu sendiri berpikir. Mungkin hanya saat itu kita memikirkannya, namun semuanya akan berbeda pada tahun 2024. Jutaan bahkan miliaran Tonggeret diam-diam menunggu di bawah kaki kita untuk menunggu hari yang sempurna untuk muncul. Kiamat Tonggeret akan segera terjadi. Dan terakhir kali kita menghadapi situasi yang menakutkan seperti ini adalah pada tahun 1803. Tonggeret telah ada selama sekitar 5 juta tahun dan ada lebih dari 3.000 spesies di dunia. Di AS bagian timur, pada dasarnya ada 2 jenis yang berbeda. Pertama, Tonggeret tahunan. Ini adalah Tonggeret yang mungkin kamu dengar selama musim panas. Meskipun mereka memiliki nama ini, bukan berarti mereka benar-benar memiliki siklus hidup tahunan. Nimfa, sebutan untuk bayi Tonggeret, dapat menghabiskan waktu hingga 5 tahun di bawah tanah sampai mereka muncul. Jenis kedua adalah Tonggeret periodik yang merupakan spesies berbeda yang muncul setiap 13 atau 17 tahun. Faktanya, ini adalah siklus hidup terpanjang dari semua serangga di dunia. Pada tahun 2024 akan terjadi peristiwa sinkronisasi yang disebut orang sebagai kiamat Tonggeret. Kali ini, 2 induk Tonggeret yang berbeda akan menyelaraskan siklus hidupnya. Jadi, induk 13 yang muncul setiap 17 tahun dan induk 19 muncul setiap 13 tahun akan muncul pada waktu yang sama. Situasi ini sangat langka dan tidak akan terjadi lagi selama 221 tahun lagi. Kita berbicara tentang miliaran serangga yang muncul di seluruh Midwest dan Tenggara Amerika Serikat. Semuanya mungkin akan dimulai pada akhir April dan berlangsung sekitar 6 minggu. Diperkirakan satu jenis Tonggeret akan muncul sebagian besar di Illinois. Sementara jenis lainnya mungkin mencakup area yang lebih luas, termasuk Missouri, Louisiana, North Carolina, dan Illinois. Ya, ternyata kedua induk Tonggeret ini berbagi wilayah geografis. Jadi jika kamu tinggal di Illinois, kamu akan mendapat 2 keuntungan. Hal yang sama berlaku untuk Indiana. Sekarang kamu mungkin bertanya pada diri sendiri apa yang dilakukan Tonggeret-Tonggeret ini selama 17 tahun. Selain entahlah merencanakan kiamat mereka, ya mereka hidup di bawah tanah tanpa sinar matahari. Tapi mereka tidak tidur. Mereka sangat sadar dan aktif dalam bentuk nimfa mereka, menggali terowongan dan memakan getah dari akar pohon. Ketika mereka mencapai usia 17 tahun, mereka memeriksa apakah suhu cocok bagi mereka untuk muncul. Dan mereka sangat pemilih dalam hal ini. Mereka hanya muncul ketika suhu 20 cm di bawah tanah mencapai 18 derajat Celcius. Itulah mengapa Tonggeret di berbagai bagian Amerika Serikat muncul pada waktu yang berbeda. Tanah di Virginia mungkin mencapai suhu ideal sebelum tanah di Illinois misalnya. Tetapi satu hal yang pasti, setelah suhu yang tepat ditetapkan, semua Tonggeret di area tertentu akan merasakannya dan mereka akan melakukan perjalanan ke permukaan bersama-sama. Mereka akan mulai dengan menggali jalan keluar dari tanah dan mencoba memanjat secepat mungkin ke struktur vertikal terdekat, seperti pohon. Sesampainya di sana, mereka akan melepaskan kerangka luarnya dan memperlihatkan sayapnya sebagai serangga dewasa. Perjalanan ini memiliki satu tujuan saja, untuk bereproduksi. Dan untuk itu, mereka akan terlibat dalam pencarian pasangan yang berisik. Kiamat Tonggeret akan segera terjadi. Aku tahu. Ini sedikit menghebohkan, bukan? Kamu tidak perlu takut, karena Tonggeret tidak berbahaya sama sekali. Mereka tidak menggigit atau menyengat. Tonggeret bahkan tidak berbahaya bagi tanaman kebunmu. Mereka hanya berisik. Jadi dengan adanya miliaran Tonggeret yang muncul dari bawah tanah, suara mereka akan membuat banyak orang menjadi gila, karena suara tersebut berlangsung selama 3-4 minggu. Apa yang membuat Tonggeret begitu berisik pada dasarnya adalah karena mereka memiliki alat musik bawaan di dalam tubuh mereka. Di satu sisi perutnya, mereka memiliki struktur eksoskeletal keren yang disebut timbal. Ketika tiba waktunya untuk bersuara, mereka melenturkan dan mengendurkan otot-otot di sekitar timbal. Frekuensi kontraksi ini sangat cepat, hingga 480 kali per detik. Begitu cepatnya sehingga telinga manusia menganggapnya sebagai suara yang terus-menerus. Dengan menggunakan timbal, jangkrik menghasilkan suara kicauan, klik, atau gertakan. Dengungan bernada tinggi atau lagu kawin mereka bisa mencapai 100 desibel. Ini seperti mendengarkan suara sepeda motor atau jackhammer tanpa henti, atau setidaknya sampai siklus hidup mereka berakhir.
Para ahli memiliki saran bagi mereka yang memiliki pendengaran sensitif. Kamu dapat menjauhkan diri dari lingkungan tertentu untuk mengurangi paparan kebisingan. Dengan kata lain, jangan mendekati tonggeret. Salah satu konsekuensi yang menjijikkan dari kiamat tonggeret adalah bahwa orang mungkin akan menghadapi banyak, dan maksudku banyak, bangkai serangga yang berserakan di tanah. Dan sekumpulan kerangka luar yang menutupi pepohonan dan semak-semak. Ditambah lagi ketika kehidupan singkat tonggeret dewasa akan berakhir, mereka cenderung jatuh ke tanah, mendarat dengan posisi tengkurap dan tetap diam, kecuali jika ada 1 atau 2 kali kedutan, dan hal itu bisa sedikit mengganggu. Jika kamu merasa jijik hanya dengan membayangkan hamparan karpet eksoskeleton yang renyah, aku harus mengatakan bahwa tidak semua orang merasakan hal yang sama. Sebagian orang sangat terpesona dengan serangga ini, sampai-sampai ada kelompok yang merencanakan liburan untuk mengamati fenomena langka ini dari dekat. Ada juga aplikasi bernama Cicada Safari yang memetakan wilayah jelajah serangga dengan memungkinkan orang agar mengambil gambar dan melaporkan penampakan tonggeret. Ini bukan sekadar hobi. Aplikasi ini membantu para ilmuwan untuk memahami bagaimana tonggeret beradaptasi selama siklus ini dan apa langkah mereka selanjutnya. Selain penggemar serangga dan tonggeret yang sebenarnya, tentu saja ada satu hal lagi yang akan sangat senang dengan peristiwa kelahiran kembar ini, yaitu alam. Ketika serangga-serangga itu muncul di atas tanah, mereka tidak hanya menyediakan makanan bagi predator seperti burung, tetapi juga melayani fungsi vital dengan menganginkan tanah dan membantu akar mendapatkan oksigen. Jadi apa yang terjadi setelah mereka semua bangkit? Mari kita ambil 2 tonggeret ini sebagai contoh. Si jantan bernyanyi dan si betina menyukai lagu istimewanya. Mereka jatuh cinta dengan caranya sendiri. Dan yang kumaksud adalah bertelur di lubang-lubang pohon. Jadi mereka terus melakukan hal itu selama beberapa minggu hingga sang betina bertelur sekitar 600 telur. Setelah itu pekerjaan mereka selesai. Jadi ini seperti akhir yang menyedihkan dari kisah Romeo dan Juliet. Mereka berdua kehilangan nyawa. Dan itulah mengapa kiamat tonggeret berakhir dengan tumpukan kerangka luar di tanah. Sekarang mari kita bahas tentang bayi-bayi mereka. 6 minggu kemudian, telur-telur itu akan menetas dan bayi-bayi tonggeret akan jatuh ke tanah. Mereka akan melanjutkan tradisi tonggeret dengan menggali diri mereka sendiri ke dalam tanah, seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka saat masih kecil. Nimfa-nimfa ini akan tetap berada di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun ke depan sampai mereka bangkit kembali. Kamu mungkin telah memperhatikan bahwa aku selalu mengatakan 13 tahun dan 17 tahun tanpa menambahkan kata-kata seperti sekitar atau kira-kira. Itu karena siklusnya hampir sama dengan jarum jam dan cukup rumit untuk menjelaskan bagaimana tonggeret mengetahui dengan tepat berapa tahun yang telah berlalu. Banyak ilmuwan berspekulasi bahwa tonggeret memiliki semacam jam molekul internal. Kamu tahu bagaimana pohon mengalami siklus musiman, bukan? Selama proses ini, komposisi getah pohon berubah dan nimfa tonggeret di bawah tanah memakan getah tersebut. Jadi mungkin inilah cara lingkungan memberi mereka petunjuk tentang berlalunya waktu. Pada saat pohon-pohon menyelesaikan siklus musiman mereka yang ke-17, tonggeret mendapatkan petunjuk terakhir. Inilah saatnya untuk muncul. Meskipun ini adalah pemikiran yang menarik, namun belum ada teori yang terbukti. Sementara kita menunggu penjelasan yang tepat, persiapkan dirimu untuk menghadapi kiamat tonggeret dengan membeli headphone peredam bising, penyumbat telinga, atau mesin white noise. Jika kamu masih merasa jijik dengan penampilan mereka dan rencanamu adalah melakukan perjalanan jauh, jangan khawatir. Ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya kamu harus melakukannya, karena kejadian double induk berikutnya hanya akan terjadi pada tahun 2245.